Oke, mari kita perluas ke yang lebih detail ya. Nah, dari pembicaraan tadi, maka ketika ada gaya yang ini bekerja pada satu benda partikel, maka arah ini akan menjadi seperti ini ya. Ingat di sini adalah gaya ya, gaya juga itu vektor. Di mana yang ini adalah gaya dari dalam keluar, sehingga karena ini arahnya ke sini nih negatif ya. Ingat di sini gitu. Ini ke arah Z barangkali ya, ini Z, sumbu Z. Yang satu ke arah sini yang P-nya ya. Yang ke arah sini adalah dP per dy kali dy per 2 gitu ya. Gitu ya. Nah, ini dx dz nya karena bidangnya bidang segini ya. Nah, ini adalah bidang yang dx kali dz, kan tekanan gaya tekan berluas bidang tekan. Oke. Nah, di sini positif karena dia akan arahnya keluar, yang ini komponen ini ya. Ini juga sama dibagi dua, jadi komponen ini sebetulnya sama nih, kontribusinya sama nih. Ini sama ini bagi dua ya. Kalau tadi kan kita setengahnya aja tadi bicaranya, kalau ini bagi dua. Oke. Nah, demikian pula yang ini ya. Yang ini komponennya ini adalah positif ke arah sini, sehingga ini positif, ini ke arah negatif. Jadi ini semua sama, ini satuan vektornya I, J, dan K ya. Oke, mari kita teruskan objek ini ya, dimana tadi ada benda kotak gitu, dan ini ada gaya-gaya seperti ini, dimana ini kita harus membuat resultante ya. Nah, resultantenya berapa sih kalau ada gaya sini kiri, kanan, dan sebagainya? Maka resultantenya dalam bentuk DFY ya. Nah, ini yang faktor ini yang sebelah kiri, yang ini kiri. Ini yang kiri ini. Sedang ini yang kanan, ini kanan ya. Sedang satuan ini tadi udah dibahas, sehingga antara P sama P ini habis ya. Ini akan menjadi dua, yang ini negatif dua ya. Dan seperti Y, Z sini, sehingga kesimpulannya DFY ini hanya tinggal komponen ini saja ya. Karena ini minus 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 minus, ini ada minus ya. dy dx dz ya. Ini setengah-setengahnya habis jadi satu, jadi tinggal dp per dy saja ya. Setengah-setengahnya kan habis sama-sama ya. Dan mungkin pula yang lain ya, dfy, dfx sama dfz ya. Jadi satuannya seperti ini. Nah, ini karena menyangkut tiga dimensi, kita pakai nabla ini ya, divergensi gitu kan. Dimana ini satuan vektor I, J, K seperti yang tadi di sumbu-sumbu ini ya. Sumbu-sumbu I, J, K ini ya. Kemudian ini ada ini lagi ya. Dimana dfx kemudian kita lambangkan ini nabla P ini adalah dfs per dx bersama dengan ini ya. Dari gaya-gaya tadi, dari gaya-gaya ke fs tadi ya. Dan ini semua gaya fs ini tergantung kepada bebannya ya. Jadi misalnya ada kotak sini seperti tadi gitu ya. Ketika semua gayanya itu bekerja, ada satu gayanya adalah hasilnya adalah hasil jumlah gaya-gaya tadi, F ini adalah massa kali percepatan gitu kan, massa kali percepatan. Kemudian Fs-nya adalah tadi ya, yang resultante ya, resultante dari ini ya, dari grad pi, nabla pi ya. Grad pi minus itu sama dengan dfs per dx dy dz, dimana fs ini tadi yang gaya-gaya yang ke arah box tadi ya. Nah, ini kira-kira efek dari suatu gaya-gaya yang dari luar yang masuk ke box tadi ya. Oke, nah dari situ ada satu komponen yang belum kita bahas, adalah yang arah vertikal, yang ini ke arah sini
Sehingga jumlah gayanya ini, df-nya ini kita rumuskan sebagai dfs minus ini dari gaya ya, dwk ya, kali ujung k itu sama dengan massa kali percepatan ya. Jadi ini itu. Jadi kenapa seperti ini? Karena yang lain-lain dianggap statik ya, dianggap diam. Ini saja yang berefek ya, yang vertikal ini saja seperti yang kita ketahui ya. dfs minus dwk ini sama dengan ini. Jadi selisih dari gaya yang dikurang ini sama dengan massa kali percepatan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi kita ada fungsi dfs, ada fungsi dwk tadi ya, dwk gitu kan. Ini karena ada gravitasi, sedang ini adalah dari balok yang dulu kita pernah introduce. Sehingga kita, karena ini vektor, maka kita bisa urai seperti ini ya, dfx, dfxi, j, k dan sebagainya ya hasilnya. Sehingga kemudian kita rumuskan dimana ini dari hubungan tekanan, gaya tekan per luas bidang tekan gitu, maka dfs ini bisa juga dibuat dp ini seperti ini ya, per dx plus ini i dan sebagainya. Ini jadi satuannya satuan tekanan ya, tekanan gaya tekan gaya luas bidang tekan. Nah kemudian ini bla 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 nya ini adalah dx dari dz ya. Nah ini ya, ini juga dikonversi. Jadi ini tekanan gaya tekan per luas bidang tekan ya. Jadi kalau ini ada f nya p kali a gitu ya, p kali a nya seperti ini. Oke, ini tinggal dp berarti. Oke ya, ini nabla p, maka kita akan buat rumusan bahwa yang tekanan tadi ada minus ini, ada dp per dx dan sebagainya, sehingga si nabla ini akan berbentuk yang formal seperti ini ya. d per dx tergantung ini parameter, tinggal dimasukkan aja. Ini p ya, dimasukkan p dan sebagainya ya. Kemudian ini juga sama ya, seperti yang tadi mengingatkan pada dfs per ini sama dengan nabla p. Kemudian yang vertikal ini kita terjemahkan, ingat-ingat bahwa gamma itu adalah rho kali percepatan ya, rho kali percepatan yang ini nih, gamma kali percepatan ya, dimana kalau kita tulis F sama dengan M kali A ya. Nah ini ada percepatannya, ini komponen massa jenis ya, massa jenis, massa per volume. Nah ini massa adalah massa jenis kali volume, volumenya adalah ini ya, massanya, massa jenisnya ini. Oke. Nah seperti kita ketahui dari formulasi pertama, ini yang penting nih, yang ini ya, bahwa representasi dari df ini merupakan bagi dua, yaitu yang terdiri dari fs dikurangi dengan dari beban ya, dari massa itu ya, sama dengan dm kali a gitu kan. Kemudian ini biasa diuraikan sebagai minus nabla p dx dari per z, ini diuraikan sebagai gamma z ya. Ini harusnya ini kemudian massa jenis volume seperti ini ya, kemudian dikalikan percepatan yang ini, massa jenis kali volume. Oke. Sehingga kita rumus ini, rumus pamungkas ya, ini rumus pamungkas ya. Nah dalam keadaan statik biasanya kalau fluidanya nggak bergerak, maka ini A nya sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi untuk fluid statik adalah ini plus gamma sama dengan 0. Ini boleh juga ya kasih kayak gini. Nah gitu. Jadi ini adalah fluida statik, ini untuk fluida statik. Nah gitu. Nah inilah persamaan pamungkas yang nanti kita pergunakan.